Assalamualaikum teman-teman semua. Halo, ini Kak Fajar udah hadir. Kak Fajar, Ardi, Dina, sama Alda. Ini teman-teman yang di sini udah UTBK belum nih? Udah, Kak. Udah ya? Kalau Ardi sama Dina? Saya belum, Pak. Oke. Arbi gimana, Bi? Oke. Kok Dina ujiannya hari apa, Din? Tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei, oke. Kalau apa? Alda berarti mau ujian ini ya? Mau ikut jalur lain ya? Mau coba yang lain? Iya, Kak. Mau nyoba apa tuh? UMP Tekil Hmm? sama kedinasan. Oh iya, iya. Mantap, mantap. Apa tuh ini? Stan. Stan pakai nilai UTBK nggak sih? Kalau untuk SMKG enggak, Kak? Oh, berarti enak juga ya? Ikut aja semuanya ya? Iya, Kak. Tapi masih bingung juga sih, Kak. Soalnya kalau udah ikut kedinasan, nggak boleh ikut CPNS. Antara dua itu jadinya. Kalau udah ikut kedinasan nggak boleh ikut CPNS. Iya. Karena ada CPNS. Lulusan SMA. Iya, iya, iya. Itu si Makui dicoba aja tuh. Dulu aku coba-coba doang tuh. Ternyata lulus. Katanya biayanya gede, Kak. Enggak. Kata siapa? Kata kakak-kakak yang pernah sekolah di UI. Enggak. Kan kalau di maaf ya agak berisik. Kalau di kampus itu kan ada yang reguler, ada yang paralel. Yang reguler itu kalau masuknya dari SNMPTN sama SBMPTN gitu ya. Kalau yang paralel itu masuknya dari jalur mandiri. Tapi ada juga jalur mandiri yang bisa ke reguler gitu. Nah, kelas reguler itu kelas yang murah gitu loh. Uang kuliahnya murah, disesuaikan dengan penghasilan orang tua, dan menerima KIPK. Kalau paralel itu sebaliknya. Nah, si Makui itu ada yang bisa masuk ke kelas reguler juga gitu. Kakak si Makui masuk kelas reguler dan kakak bidik misi di UI. Padahal masuknya dari SIMAK gitu. Jadi SIMAKU itu bisa juga reguler dan menerima KIPK. Jadi coba aja sih menurutku ya. Siapa tahu lulus kan. Oke, Kak. Dina, gimana Din? Deg-degan gak nih? Ntar lagi ujian nih. Seminggu lagi ya, hari Minggu ya. Iya, gitu deh, Kak. Mantap, semangat, semangat. Ngambil apa, Din? Ambil statistika Wih, di mana tuh? di UNJ. Oke, mantap. Terus? Apa pilihan keduanya, Kak? Biologi UNJ. Biologi UNJ. Mantap, Iya. mantap. Mudah-mudahan insya Allah lulus ya. Amin. Padahal gimana Del kabarnya Del?
Alhamdulillah, Kak. Oke. Baik. Alhamdulillah. Ini udah ujian belum sih, Del? Aku udah dari tanggal 17. Oh, udah. Ini mau nyoba apa lagi nih? Ini kan sekarang ada buku apa tuh? Pebubsmak ya, yang UGM. Saya mau nyoba juga. Terus UTUL. Terus SPMB UIN. Sama SBMPN. Oh, SBMPN mau coba juga. Siap. Itu Stan coba aja tuh. Kan tadi Aku kurang kata, tertarik sih, Kak. oh itu. Simak UI nggak mau dicoba? Kan aku nggak daftar ke IPK ya. Aku Hmm. nanya lah sama yang non ke IPK. Ternyata ya kalau dihitung-hitung ya gede juga kan, dia minimal UKT-nya UKT golongan 4 ya. Itu wah lumayan juga nyata. Enggak. Jadi kalau kamu masuk dari SIMAK itu, kayak yang tadi aku bilang bisa ngambil reguler atau paralel, Del. Gitu. Kalau reguler itu UKT-nya disesuaikan dengan penghasilan orang tua. Jadi golongannya itu golongan 1, 2, 3, sampai 4 gitu. Jadi kalau Nah, berarti golongan kalau misalkan vokasi berarti itu paralel ya? oh kalau vokasi paralel dia auto mahal. Oh iya, pantas sih. Gitu. Kalau mungkin karena kamu ngambilnya itu ya. Nah, kalau misalnya yang S1 dia murah, temanku aja nggak bidik misi dia waktu itu dapat UKT 500.000 di UI. Itu satu ya, Kak? Golongan satu ya? Iya, golongan 1. Ini enak banget tuh. Cuman karena emang kayaknya ini jadi UI nyuruh dia udah kamu bidik misi aja deh gitu. Di UI itu kekurangan orang bidik misi loh. Jadi masuklah ke UI, insya Allah bidik misinya lancar. Gitu. Masalahnya aku nggak ini, Kak, aku nggak daftar ke IPK. Oh iya. Nggak apa-apa. Oke, ini udah ada siapa juga. Kak Fajar, cek Kak. Assalamualaikum Kak. Cek. Halo, waalaikumsalam. Wah, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Wah ini Kak Fajar nih, anak ITB nih teman-teman. Harus banyak belajar nih dari Kak Fajar nih. Gimana skripsinya Kak? Ya masih progres lah. Siap. Oke deh teman-teman nih udah jam 9.11. Sebelumnya mohon maaf Kak Fajar karena memang akhir-akhir ini yang masuk jadi jauh lebih sedikit karena UTBK gelombang 1 kan udah dilaksanakan gitu Kak. Jadi sudah banyak yang ujian gitu. Dan sebagian ada yang lulus di undangan, kemudian di span PTKIN. Jadi adik-adik yang di sini adalah yang ujian gelombang 2 dan yang udah UTBK tapi masih mau ujian jalur lain. Gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu, silahkan Kak Fajar dimulai. Oh ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Fajaruddin Nugroho. Nanti saya akan mengajar materi matematika dasar. Saya mau share screen dulu ya. Apakah udah terlihat teman-teman? Udah, Kak, udah. Ini kalau nggak salah ini soal yang akan aku bahas ini dari soal SIMAK UI. Jadi mungkin soalnya bakal agak susah. Nanti kalau teman-teman ada bingung di tengah jalan bisa langsung tanya aja ya. Kalau soal materinya nanti aku bahas sekalian pas di soal-soalnya. Ini udah ganti slide ya? Udah, Kak, udah. Oke. Jadi soal yang pertama itu begini, hasil perkalian semua solusi bilangan real yang memenuhi akar pangkat 3 dari X sama dengan 2/1 plus akar pangkat 3 dari X adalah, nah ini optionnya semuanya adalah angka A sampai E-nya, bukan dalam bentuk variabel. Jadi kita terus kembali soalnya, akar X pangkat 3, ya, akar pangkat 3 dari X sama dengan 2/1 plus akar pangkat 3 dari X. Nah,
pertama kita misalin akar pangkat 3 dari X adalah Y. Nah, jadinya persamaan yang di atas ini bisa kita tulis kembali jadi seperti ini. Y sama dengan 2 per 1 plus Y. Nah, kalau sudah kayak gini kan bentuknya kan jadi lebih sederhana ya. Jadi kita bisa kalikan kedua ruas dengan 1 plus Y agar penyebut di sisi kanan ini bisa hilang. Setelah kita kalikan, persamaannya menjadi Y kuadrat plus Y. Ini kan Y dikali Y plus Y, jadinya Y kuadrat plus Y sama dengan 2. Nah, kalau sudah kayak gini berarti kalau kita pindah ruas, 2-nya ke sisi kiri, jadi persamaan kuadrat biasa. Tinggal kita faktorkan, dapat akarnya dengan gampang, yaitu Y-nya min 2 atau 1. Nah, kalau kita sudah dapat Y-nya, berarti kita bisa dapat X-nya. Kan X, akar pangkat 3 dari X kan sama dengan Y. Berarti X-nya itu Y pangkat 3. Kalau buat Y1 min 2, berarti X1-nya min 2 pangkat 3. Kalau Y2-nya 1, berarti X2-nya 1 pangkat 3. Dapat X1-nya min 8 sama 1. Berarti tinggal karena yang ditanya adalah hasil perkalian semua solusi bilangan real, berarti tinggal kita kalikan X1 dengan X2 dapat minus 8. Jadi jawabannya A. Gitu. Kira-kira gimana teman-teman? Lumayan mudah ya nomor 1 ini. Mudah nggak mudah? Oke, lanjut ya. Nah, ini agak panjang ini soal nomor 2. Jika 2 plus 2 log X sama dengan 3 plus 3 log Y sama dengan 6 log X min Y, maka nilai 1 Y min 1 X adalah opsinya ini dalam bentuk angka semua. Nah, pertama kita coba ingat kembali rumus logaritma. Ini ada A kecil di sini itu maksudnya hanya itu di atas sini ya. Jadi log AB pangkat C itu berarti jadi sama aja kayak A log B pangkat C. Ini saya tulis gini soalnya di PowerPoint bisanya nulisnya kayak gini. Jadi misal ada rumus, ada bentuk A log B pangkat C, nah itu ekuivalen dengan C dikali A log B. Jadi C-nya ini turun ke bawah ke depan. Nah, jadi 2 plus 2 log ini kita bisa ubah jadi 2-nya bisa kita ubah jadi 2 log 2 pangkat 2. Kenapa begitu? Coba yang 2 log 2 pangkat 2 ini 2-nya kan pangkat 2-nya itu bisa kita turunkan jadi depan. Bisa jadi di depan kayak gini. Nah, habis ini berarti nanti hilang. Nah, 2 log 2 kan berarti kan 1 ya. Berarti 2 dikali 1. Jadinya adalah 2 itu sendiri. Kayak gitu. Nah, terus 2 pangkat 2 yang di sini, itu kan nilainya 4. Jadi kita ganti seperti ini. Nah, A log C. Jadi di sini perkalian di sini, ini kan ada B kali C kan. Nah, ini bisa dipecah jadi penjumlahan, tapi log-nya itu ikut keluar. Ya kayak seperti ini lah. Jadi yang di sisi kanan ini 2 log 4 ditambah 2 log X. Berarti ini 4 karena ini di tengah-tengah ini penjumlahan dan
lognya itu basisnya sama-sama 2 log dan 2 log. Jadi 4 sama X ini bisa kita jadikan 1 dengan cara dikalikan seperti ini. Nah, itu untuk yang 2 plus 2 log X. Nah, sekarang kita pindah ke yang ini, suku 3 plus 3 log Y. Nah, caranya sama kayak tadi. Ini 3-nya kita ganti menjadi 3 log 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Terus 27 sama Y-nya ini bisa kita jadikan 1 dengan cara dikali. Jadi 27Y. Sampai sini ada yang bingung nggak teman-teman? Paham Kak, paham. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat persamaan yang ini. 2 plus 2 log X sama dengan 6 log X min Y. Nah, 2 plus 2 log X ini kan tadi dapat 2 log 4X. Jadi 2 log 4X sama dengan 6 log X min Y. Nah, persamaan logaritma yang kita harus hafal lagi adalah A log B itu sama dengan C log B per C log A, dengan C itu sembarang nilainya. Yang penting di sini B-nya ini nanti ada di pembilang dan A-nya ini ada di penyebut. Jadinya 2 log 4X ini kalau kita ambil C-nya itu 10, jadinya 10 log 4X per 10 log 2. Jadi 4X-nya ini tadi di atas, 2-nya ada di bawah. Begitu juga dengan 6 log X min Y. Jadinya 10 log X min Y dibagi 10 log 6. Nah, kita pindah ruas. Ini 10 log X min Y ke bawah, ke kiri. Dan 10 log 2 ke kanan. Jadinya seperti ini. Kita sederhanakan yang sisi kanan pakai rumus yang ini tadi. Jadinya ini sama dengan 6 log 2. Nah, tadi kan kita udah ngerjain yang 2 plus 2 log X sama dengan 6 log X min Y. Nah, sekarang ganti 3 plus 3 log Y sama dengan 6 log X min Y. Caranya sama kayak tadi. Kita dapat 3 plus 3 log Y itu sama dengan 3 log 27Y. Terus kita ubah bentuknya seperti tadi. Yang 3 log 27Y sama dengan 10 log 27Y dibagi 10 log 3. Terus kita pindah ruas. Lalu kita sederhanakan pecahan tersebut jadi seperti ini. Nah, terus kita lihat persamaan yang ini, kita jumlahkan dengan yang ini. Jadinya X min Y log 4X ditambah X min Y log 27Y sama dengan 6 log 2 plus 6 log 3. Yang ini bisa kita sederhanakan pakai rumus ini tadi. Jadinya 4X sama 27Y-nya ini digabung dengan cara dikali. 4 kali 27 kan 108, X kali Y, X. Begitu juga dengan sisi kanan. Dapat X min Y log 108 XY sama dengan 6 log 6. Nah, ini double ya. Nah, 6 log 6 ini kan sama dengan 1 kan. Berarti X min Y pangkat 1 itu sama dengan 108 XY atau X min Y sama dengan 108 XY itu sendiri. Nah, kita coba isolasi Y-nya. Y-nya berarti sama dengan X. Kalau kita pindah ke sini Y-nya. Terus nanti kita keluarkan Y-nya jadi Y 108 X plus 1. Terus nanti kita pindah ruas.
ininya ke sini, dapat Y sama dengan X per 108X plus 1. Nah, yang ditanya, seper Y min seper X. Nah, tinggal kita substitusi nilai Y yang udah dapet tadi, kan Y X per 108X plus 1. Jadi seper Y itu dibalik, jadi 108X plus 1 per X dikurangi seper X. Jawabannya ini kalau kita lanjutin, 1 kurangi 1, 0, X-nya bisa kita coret yang atas sama bawah. Jadi 108, jawabannya berarti D. Gitu. Ada yang agak membingungkan nggak teman-teman di soal nomor 2 ini? Yang di bagian itu kayaknya Kak, apa? Log X min Y dikali 108 X Y sama dengan 1. Terus kan itu jadi X min Y sama dengan 108 X Y. Iya. Karena itu dijadiin bentuk pangkat ya kan. Hmm. Nah, itu saya masih bingung yang pas apa namanya? Yang pas dipindah ruas kan itu jadinya Y plus, harusnya kan Y plus kan? Hmm. Y plus 108 X Y. Kalau pindah ruas lagi ke kiri berarti jadi X min 108 X Y dong. Oh, enggak. Kalau kan yang awal tadi kan ini minus Y, kita pindah ke kanan jadi plus kan. Nah, yang kita pindah ke kiri balik lagi itu perkalian 108 XY plus 1. Jadi kalau kita pindah perkaliannya ke kiri, jadinya itu dibagi. Dan tetap plus minusnya tetap gitu. Berarti 108 itu perkalian bukan tambah kurang ya? Iya. Oh, oke. Ngerti. Oke, yang lain? Ya, mungkin sedikit membutuhkan waktu untuk memahami, Kak. Mohon tunggu sebentar. Oke. Atau mungkin yang masih coba memahami bisa di screenshot dulu. Nanti bisa coba dipahami lagi pas di akhir sesi ini. Nah, kalau nanti ada yang bingung bagaimana bisa ditanyain. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soalnya, misalkan P dan Q adalah bilangan-bilangan real tidak nol dan bersamaan kuadrat X kuadrat plus PX plus Q sama dengan 0, mempunyai solusi Q dan P dan Q. Maka P kuadrat min 2Q sama dengan, nah ini opsinya juga udah dalam bentuk angka semua. Nah, coba kita tulis ulang persamaan kuadratnya. Nah, buat soal ini tuh ada rumus yang harus kita ingat teman-teman. Kalau ada persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C, nah akar-akarnya kalau dijumlah itu sama dengan minus B per A. Minus koefisien X dibagi minus koefisien X kuadrat. Nah, dan akar-akarnya perkaliannya itu sama dengan C per A, yaitu konstanta di belakang dibagi koefisien X kuadrat. Nah, jadi untuk soal ini, karena persamaan kuadratnya X kuadrat plus PX plus Q, dan akar-akarnya adalah P dan Q, maka akar-akarnya P dan Q ini kalau dijumlah sama dengan min B per A. Nah, B-nya itu ini P, dan A-nya itu 1 di depan ini. Nah, jadi 2P ini sama dengan minus Q. Nah, kita simpan dulu persamaan ini. Nah, sedangkan solusinya P dan Q ini kalau dikali jadi C per A. C-nya adalah Q, A-nya 1. Jadi P kali Q sama dengan Q per 1. Atau ini bisa kita coret-coret Q-nya jadi P sama dengan 1. Nah, kalau kita udah dapat P-nya sama dengan 1, maka kita bisa dapat Q-nya dari persamaan yang ini. Q-nya itu sama dengan minus 2P kan.
Jadinya kita substitusi plus sama dengan 1 dapat Q-nya sama dengan minus 2. Nah, yang ditanya itu P kuadrat min 2Q. Tinggal kita masukkan nilai yang udah dapat tadi, P-nya itu 1, Q-nya min 2. Dapat nilainya 5. Jawabannya D. Oke, kayaknya soal nomor 3 ini lumayan mudah ya teman-teman. Apa ada yang perlu ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut soal nomor 4. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan akar X kuadrat min 4 kurang dari sama dengan 3 min X adalah. Jadi opsinya seperti ini, jadi ada interval X-nya yang memenuhi pertidaksamaan di atas. Coba kita tulis ulang rumusnya. Akar X kuadrat min 4 kurang dari sama dengan 3 min X. Nah, biar akarnya ini hilang, kedua sisi kita kuadratkan semuanya. Jadinya seperti ini. X kuadrat min 4 kurang dari sama dengan X kuadrat min 6X plus 9. X kuadratnya bisa kita saling coret. Min 6X-nya kita pindah ke sini. Min 4-nya kita pindah ke sini. Jadinya 6X kurang dari sama dengan 13. Atau X sama dengan X kurang dari sama dengan 13 per 6. Nah, ya di sini ada jawabannya X kurang dari 13 per 6. Nah, namun sebenarnya belum selesai teman-teman. Karena ada pertidaksamaan lain yang harus kita cari, yaitu syarat angka di dalam akar ini harus positif. Karena kan akar kan nggak boleh negatif kan ya, akar minus. Jadi X kuadrat min 4 ini harus lebih besar sama dengan 0. Atau X kuadrat lebih besar dari ini pindah ke sini 4. 4 itu 2 pangkat 2. Nah, jadinya X kurang dari sama dengan minus 2 atau X lebih besar sama dengan 2. Nah, kalau udah, kita gabungkan interval yang ini dengan yang ini. Nah, jadi ini kan 13 per 6 ini kan berarti di atas 2 ya. Jadinya yang kiri ini tetap, yang kanan ini 2-nya X-nya lebih besar dari 2, tapi nggak sampai 13 per 6. Sampai boleh, tapi nggak boleh lebih. Jadinya jawabannya ini, X kurang dari sama dengan minus 2 atau 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 13 per 6. Jawabannya A. Gitu. Ini juga lumayan mudah. Ada yang perlu ditanyain teman-teman buat soal nomor 4 ini? Saya mau nanya Kak. Ya. Saya bingung yang awal bagian. Jadi setelah diakarin 2, maksudnya dikeluarin tuh kuadratnya, akarnya. Jadi setara gitu, itu 6X-nya dari mana ya? Kan kalau 3 jadi 9, kalau X jadi X kuadrat. Tapi 6X dari mana ya Kak tadi? Yang ini ya? Yang di atas ya Kak? Ini. Ya 6X yang di situ. Iya. Hasil kuadrat. Ini kan ini kita kuadratkan jadinya kan seperti ini kan ya. 3 kali 3 kan 9. 3 kali min E kan min 3X. Ini juga. Oh iya. Ininya Baru ingat lagi. Gitu. Oke, udah ingat ya. Oke. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Sebelah sebuah bilangan membentuk deret aritmetika mempunyai jumlah 187. Jika pada setiap dua suku yang berurutan pada deret tersebut disisipkan rata-rata dari dua suku yang berurutan tersebut, jumlah deret yang baru adalah, ini opsinya juga dalam bentuk angka. Nah, rumus yang perlu kita ingat di soal deret ini adalah penjumlahan deret. Nah, penjumlahan deret itu rumusnya adalah kalau deretnya itu jumlahnya ada n,
banyaknya ada n, banyaknya angkanya. Berarti rumus dan suku pertama dari data tersebut adalah A, dan beda antar bilangan yang berurutan adalah B, maka jumlah data tersebut adalah n per 2 kali 2A plus n 1 kali B. Nah, jadi untuk soal ini, tuh sebenarnya ada informasi yang belum lengkap. Nah, kita kan tahu kan, n-nya itu ada 11. Sn-nya udah kita ketahui 187. Nah, cuman A sama B-nya kan kita nggak tahu ya. Padahal ini kan satu persamaan. Berarti harusnya cuman satu variabel yang kita nggak boleh tahu. Kita belum tahu. Nah, ini ada 2. Nah, jadi ini saya tuh awalnya ngasumsiin A-nya B-nya itu beda antar bilangannya itu 1. Dan ternyata benar ada jawabannya nanti di soal di optionnya. Jadi kita asumsikan dulu soal ini kalau beda antar bilangan dalam data tersebut adalah 1. Jadinya rumus yang di atas ini jadi seperti ini. Sn-nya 187, N-nya 11, B-nya 1. Nah, kita mencari A, yaitu suku pertama. Nah, ini kalau kita lanjutkan perhitungannya, kita sederhanakan, dapatnya 34 sama dengan 2A plus 10. Ini kan 10. Ini di sini kan berarti berapa tuh? 187 kali 2, 360. Tambah 14, 374. 374 sama dengan 22A plus 110. 22A plus 110. 110-nya kita kurangkan ke sini. Nanti kita bagi 22 lagi. Dapatnya seperti ini. 34 sama dengan 2A plus 10. Dapat A, suku pertamanya adalah 12. Nah, terus kita ingin menyisipkan bilangan di antara bilangan-bilangan yang tadi dengan rata-rata dari bilangan yang bersebelahan. Nah, jadi yang perlu kita ketahui pertama, kan tadi kan ada 11 bilangan. Kalau kita selipkan, berarti di tiap-tiap bilangan tersebut, jadinya kan ada 10 bilangan baru. Kan kalau ada 2 angka, kalau kita selipkan nambah 1. Kalau ada 3 angka, kita selipkan nambah 2. Berarti kalau ada 11 angka, kita selipkan ada 10 kan. Berarti n-nya ini berubah jadi 11 ditambah 10, yaitu 21. Nah, A-nya kan tetap ya. Kan karena kita selipkan berarti yang paling kiri, yang paling kecil berarti tetap A-nya tadi. Nah, terus B-nya sekarang berapa? Nah, kalau ada bilangan, kan kita kan tahu kan ya, tadi ini bedanya itu cuma 1. Jadi di tengah-tengah tiap bilangan ini pasti itu nilainya setengah dari sisi kiri dan sisi kanan. Jadi ini tuh pasti A plus setengah. Nah, kalau udah berarti kan beda antar sukunya sekarang menjadi setengah kan ya. Setengah. Berarti kita dapat B-nya. Nah, yang dicari jumlahnya atau SN, kita masukkan nilai yang udah dapat tadi, N-nya 21, A-nya tetap 12, B-nya jadi setengah. Kita tinggal hitung di dalam kurung, itu dikali 21/2 dapat seperti ini. Atau hasil akhirnya 367. Jawabannya C. Begitu. Ada yang perlu ditanyain teman-teman buat soal nomor 5 ini? Saya masih nggak ngerti Kak yang di ini. Yang di bagian sehabis SN yang itu, yang 11 SN-nya. Kan itu SN-nya kan nilainya 187 kan, sama dengan 11/2 dikali 2A plus 11 dikurang 1 dikali 1. 11 kurang 1 kan 10, 10 dikali 1, 10, 2. Berarti 2A plus 10 nih. Nah, 11 ini kan dikali ke 2A plus 10-nya kan.
jadinya 22 plus 22 per 110. Nah, itu kenapa nyisa 10 di situ ya, Kak? Bentar, coba aku eh, kerjain ulang ya. Ini ya, Iya ya. 87 sama dengan 11 per 2 kali 2A plus 10 ya. Oh, ini duanya kita coret. Ini jadinya A, ini jadinya 5. Jadi 187 sama dengan 11A plus 55. Ini jadi kita kurangkan tidak luas, 55-nya jadi 2, 3. 32 sama dengan 11A. Nah, A-nya berarti 12. Gitu. Oh, baru ngeh kalau digini caranya. Tadi agak kurang ngerti pas di yang tadi tuh. Berarti nggak apa-apa. Tapi kakak itu gimana? Maksudnya kok itu nyisain 10? 2A plus 10? Oh, itu berarti kayaknya gini deh caraku yang ada di slide itu. 87 11 per 2 kali 2A plus 10. Ininya pindah ke sini. Berarti Jadi dikali ya? 3 kali 374 ya kalau nggak salah. Jadi 11 kali 2A plus 10. Nah, terus ini kita bagi 11. Dapatnya 34 kalau nggak salah. Jadi 34 sama dengan 2A plus 10. Gitu. Oh, sama aja ya. Iya, sama aja sih. Oke, makasih Kak. Oh, sama tadi gimana tadi yang ini Kak? Belum terlalu ngeh yang tadi SN-nya di itu 21. Oh iya, kan kalau kita misal punya, kan ini kan katanya kan setiap bilangan itu kan nanti disisipin kan. Nah, kalau kita punya dua bilangan nih awalnya, kalau kita sebutkan kan berarti tambah satu kan ya. Kalau kita punya tiga bilangan, kita selipkan diantaranya berarti nambah dua kan. Set, set. Kalau punya empat, kita selipkan berarti jadi nambah Nambah tiga. 3. Kalau 11, tadi kan awalnya kan ada 11 kan ya. Berarti kalau kita selipkan nambah 10 kan. Jadinya N-nya 21 gitu. Jadinya 11 tambah 10. Hmm. Oke. Oke, kita lanjut. Kalau B-nya tadi tuh Iya. didapat dari ini ya, apa namanya? Permisalan gitu ya. Kalau misalkan nambah, kalau cuma nambah, gimana sih jarak dari A sama A plus 1 kan nambah setengah doang kan? Berarti dari Iya, situ permisalannya nambah 0,5. iya. Kan kalau ya anggap aja angkanya itu A. Ini kita tahu A plus 1, kan tadi kan bedanya 1 kan. Oh ya, ini bilangan yang awal nih, yang aku garis bawahi 2. Nah, di sini kan A plus 2 kan, karena nambah 1 nambah 1. Otomatis, biar bedanya itu sama. Kan rata-ratanya berarti di tengah-tengah ini, nambahnya kan setengah kan ya. Di sini juga nambah setengah dari kiri, A plus 1,5. Plus 1,5. Nah, biar dari kiri ke kanan nambahnya sama. Dari kiri ke kanan itu sama dengan nambahnya dari kanan ke kanannya lagi. Itu nambah setengah. Ya, atau bingung kan, berarti anggap aja angkanya itu cuma 2 lah. Angkanya cuma 2, A sama A plus 1. Berarti tengah-tengahnya itu rata-ratanya kan 2A plus 1 dibagi 2. Berarti A plus setengah gitu. Oke, ngerti. Makasih Kak. Kak, ini Oke. nggak apa namanya ada soal kayak gini lagi nggak? Maksudnya yang bentuknya kayak gini. Oh, nggak ada sih kalau buat selanjutnya nanti. Soalnya yang bikin bingung sebenarnya soalnya doang Kak, kata-katanya itu. Iya, Yang bikin disisipkan itu doang tuh yang bikin bingung tuh. iya benar sih. Disisipin saya nggak kepikiran kalau kayak ditambahin kalau di antara angka ntar dikasih 1, dikasih 2 gitu. Iya. Selain itu juga ada info yang kurang kan tadi. Bedanya belum ada. Emang ya gitulah. Oh ya Kak, terakhir deh Kak nanya. Kalau misalkan
ada soal yang mirip nih kayak gini. Jika pada setiap suku itu disisipkan, ada nggak Kak kira-kira penyisipannya itu bukan kayak kakak tadi kan, kalau ada 2 suku tambah 1, kalau ada 3 tambah 2, tapi disisipinnya lebih banyak gitu. Misalkan Oh, kalau bisa sih. ada 2 suku, sisipinnya ada tambah 4 gitu. Iya, Bisa aja mungkin Kak. bisa jadi sih, Waduh. bisa jadi. Tapi kayaknya enggak sih, Kak, menurut aku. Kan misalkan Oh, ada misalkan dua gedung itu bakal disisipin sama satu gedung doang dong. Di tengah-tengahnya ada satu ruang yang kosong dong. Kayak gimana ya? Kayak nggak mungkin ada tiga ruang yang menyisip gitu loh. Gimana ya bilangnya? Oh, bisa, cuman nggak brutal kali ya. Kalau misalkan ada 2 gedung, disisipinnya berarti tambah 3 kali ya, diganjilin kayak di kiri, di tengah, terus di kanan. Oh, bisa. Mungkin gitu aja kali ya, bisa. Oh, paling nggak brutal sih. Tapi iya. Oke maksudnya Kak, nggak makasih Kak. ngaruh ke nilai nggak sih? Ya gimana? Nggak ngaruh ke nilai nggak sih kalau misalkan disisipinnya pun 3 gitu? Iya, sebenarnya bisa bisa jadi sih sisipin berapapun. Ya anggap aja soalnya kayak tadi ya. Misalnya ada 2 angka A plus 1, kita sisipin 3. Nah, biar tetap jadi biarat kan berarti bedanya harus sama kan ya. Ya berarti ini jadinya ini tuh berarti A plus sekian. Nah, ini pasti ada nilai plus sekiannya yang biar ini itu bedanya sama gitu. Kayaknya plus 1, 2, 3, 4 plus seperempat deh. Ini nambah seperempat, ini nambah seperempat ke sini, ini nambah seperempat. Jadinya ini A seperempat, A setengah, A3/4, A plus 1. Jadi bedanya jadi seperempat dan semuanya bedanya sama kan. Dia Oh, bisa, dibagi 4 bagian gitu ya, Kak? ya bisa, ya bisa tergantung yang buat soal sekreatif gimana. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Jika matrik A adalah ya begini, dan matrik B adalah begini, dan determinan matrik AB adalah 0, maka nilai 2XY min XY adalah, ini harusnya dalam bentuk angka. Coba kita kalikan matrik A dan B-nya. Perkalian matrik kan berarti, ini kan matrik 2 kali 3 ya. Ini matrik 3 kali 2. Jadi nanti hasilnya adalah matrik 2 kali 2 2. kali 2. Nah, coba kita bikin matrik 2 kali 2-nya dulu. Ini anggap aja belum ada ya isinya. Nah, ini kan 2 kali 2. Nah, terus yang elemen pertama di sini nih, itu kan berarti ini dikali ini. Jadinya seperti ini. Nah, yang di sini itu ini dikali ini, dan seterusnya. Dapat, ya tinggal kita kalikan, jumlahkan, dapat matriknya itu minus 2 plus X, 2 plus X, 2 plus Y min Z, dan min 2Y plus Z. Nah, di sini ada katakanlah determinan matrik. Nah, kita perlu tahu rumus determinan matrik. Kalau matriknya 2 kali 2 dan elemennya adalah A, B, C, D, maka determinannya adalah AD dikurangi BC. Jadi untuk matrik AB ini, determinannya adalah ini dikali ini, dikurangi ini kali ini. Dapatnya ini, kalau kita uraikan, oh ya, kalau ini kan sama-sama ada 2 plus X ya, ada sama-sama 2 plus X. Jadi 2 plus X-nya itu kita keluarkan. Nah, jadinya seperti ini, 2 plus X dikali minus dari min 2Y plus Z. Ini kan di sini ada minusnya ya, jangan lupa minusnya dimasukin ke sini aja. Dikurangi
2 plus Y min Z. Ini juga minus. Bisa seperti ini. Dan metrik determinannya itu kan udah diketahui 0. Jadi ini sama dengan 0. Nah, ini kalau kita sederhanakan, Z-nya ini kan hilang kan ya. Ini minus Z. Ini minus sama minus kan positif. Z-nya hilang. Ini kan minus sama minus kan 2Y kan ya. 2Y dikurangi Y. Jadinya Y ini. Ini jadi minus 2. Jadi ini. Maksudnya tetap sama dengan 0. Nah, berarti X-nya itu minus 2 atau Y-nya sama dengan 2. Atau dua-duanya. Nah, kalau ini kasusnya itu dua-duanya. Kenapa? Biar langsung dapat X sama Y-nya. Soalnya kalau kita cuman anggap nih X-nya cuma min 2, bener. Kalau ini jadi nanti hasilnya 0. Nah, cuman kita nggak tahu nilai Y atau Z-nya nanti. Nah, jadi kita anggap X dan Y-nya ini sama dengan ini. Nah, yang ditanya adalah 2XY min X min Y. Tinggal kita masukkan X-nya minus 2, Y-nya itu 2. Dapat deh nilainya minus 8. Jawabannya A. Gitu. Ada yang membingungkan nggak teman-teman buat nomor 6 ini? Kalau aku sih enggak sih. Gampang ini. Gitu. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut soal nomor 7. Diberikan sistem persamaan 2x plus 3y plus z min 10 sama dengan 0, x plus 2 per min 2 sama dengan y min 1 per 3 sama dengan z per 6. Nilai x, y, z adalah, ini yang juga opsinya. Jadi kita coba perhatikan persamaan yang ini sama dengan ini. Nah, kita kalikan kedua ruas dengan 6, biar penyebutnya hilang. Ini kalau kali 6, ini jadinya dikali min 3. Ini kali 6, jadinya 1. Jadi yang sisi kiri jadinya min 3x min 6 sama dengan z. Atau x-nya min z per 3 dikurangi 2. Kalau udah, kita lihat persamaan yang ini nih. Ini dengan ini. Sama kayak tadi caranya, kita kalikan kedua ruas dengan kali 6. Ini kali 6. Jadinya dikali 2. Ini kali 6 jadi 1. Dapat 2y min 2 sama dengan z. Atau y sama dengan z per 2 plus 1. Nah, kalau udah, kita kan udah dapat nilai x dalam bentuk z dan nilai y dalam bentuk z. Jadi, kita substitusikan ke persamaan yang panjang ini. X-nya kita ganti dalam bentuk z, y-nya kita ganti dalam bentuk z. Jadi, seperti ini. X-nya diganti, y-nya diganti. Tinggal kita kalikan semuanya. Dapat min 2z per 3, min 4 plus 3z per 2, plus 3 plus z min 10 sama dengan 0. Atau kalau kita sederhanakan, jadi 11z per 6 sama dengan 11. Sama dengan 11. Kita coret 11-nya, z-nya dapat 6 berarti. Kalau kita udah dapat z-nya, berarti kita bisa dapat x sama y-nya. Kita substitusikan z-nya ini 6 ke sini, dapatkan min 2 dikurangi min 2, min 4. Y-nya juga kayak gitu, ini 6. Berarti ini 3, dapat 1, 4. Nah, yang ditanya X, Y, Z. Berarti tinggal kita kalikan semuanya. Dapatnya min 96. Jawabannya D. Gitu. Ada yang membingungkan nggak teman-teman buat soal nomor 7 ini? Kak, berarti kalau soal kayak gini harus ini ya apa? Misalnya satu ya. Jadi nggak bisa langsung berbarengan gitu. Iya. Harus satu-satu sih. Harus kan ini kan ada 3 variabel ya, X, Y, Z. Nah, dan di sini ada persamaan yang menghubungkan 3 variabel tersebut. Jadinya kita harus coba cari satu-satu, X-nya gimana caranya biar jadi dalam bentuk Z, dan Y-nya gimana caranya biar
biar jadi dalam bentuk Z gitu. Kak, ini dong tipsnya kalau misalkan di soal kayak gini ngejain apa ya? Ngejain yang mudah dulu gimana? Eh, Kalau aku sih kayak tadi, eh, ini kan pokoknya ini nih harus kita kan intinya kan mencari nilai X, nilai Y, nilai Z kan, ya kan. Nah berarti, nah di sini ada persamaan yang panjang ini nih. Nah persamaan yang panjang ini, eh, kalau aku langsung lihatnya tuh berarti persamaan yang panjang ini nanti harusnya dalam bentuk satu variabel nih. Jadi X-nya ini harus diganti dengan Z, Y-nya harus diganti dengan Z. Atau bisa X-nya diganti dengan Y, Z-nya diganti dengan Y. Nah, itu tujuan keduanya. Nah, untuk mencapai tujuan kedua itu, kita manfaatkan ketiga persamaan ini nih. Kan di sini kan ada yang nilainya X doang, nilainya Y doang, nilainya Z doang. Nah, kita kan mau nyari X-nya dalam bentuk Z. Berarti kita gunakan persamaan yang ini. Terus kita cari Y dalam bentuk Z, berarti kita gunakan persamaan yang ini. Gitu. Itu sih step-stepnya menurutku yang paling gampang. Kak, berarti bisa dong kalau misalkan saya nyarinya misalkan X plus 2 per min 2-nya itu nggak pakai yang Z per 6, jadi pakainya yang Y min 1 per 3. Oh, bisa. Nanti jadinya semua variabelnya dalam bentuk Y, tapi Iya, iya benar-benar. Berarti ini kalau ini tergantung kita yang ngerjain ya? iya tergantung. Oke, makasih Kak. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Daerah R persegi panjang yang memiliki titik sudut, ya ini, titik sudutnya. Suatu titik akan dipilih dari R. Probabilitas akan terpilih titik yang berada di atas garis Y sama dengan 3/2 X min 5 adalah. Nah, ini opsinya itu angka semua. Nah, ini soalnya agak ini ya, agak mungkin pertama kali baca agak bingung ya. Ini soalnya geometri kok tentang probabilitas, tapi coba kita kerjakan. Kita gambar dulu persegi panjangnya, titiknya min 1,1 nih hanya, B-nya 4,1, C-nya min 1 min 5, D-nya C-nya ini seharusnya, tapi nggak apa-apa sih. Ini C, ini D 4,5. Kita udah gambar. Nah, di persegi panjang ini katanya ada garis Y sama dengan 3/2 X min 5. Nah, coba kita gambar dulu garisnya. Nah, kita perlu untuk sebelum kita menggambar, kita perlu tahu titik potong garis tersebut dengan sumbu X dan sumbu Y. Pertama, coba kita cari titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y kan berarti di sini ya. Nah, berarti di sini tuh kan nilai X-nya kan 0 ya. Mau di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, nilai X-nya itu 0. Berarti kita substitusikan X-nya 0, dapat Y-nya min 5. Berarti koordinatnya, titik potongnya itu di 0, min 5. Di sini berarti koordinat titik potong sumbu Y. Nah, terus titik potong sumbu X berarti kan di sini ya. Nah, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, itu kan Y-nya kan 0. Jadi kita substitusi Y-nya 0, dapat 3/2 X min 5 sama dengan 0, atau X-nya itu 10/3. Nah, jadi koordinat titik potongnya ada di 10/3,0. Ya, sekitar di sini lah ya, 10/3. Kita udah dapat sini. Nah, terus kita perlu tahu nih, eh, garis ini kan yang di bawah nih, bagian bawah kan dia udah dapat dia memotong di sisi bawah di 0,5. Nah, yang di atas ini kita belum tahu dia memotongnya di mana. Nah, kita cari tahu dulu. Yang di atas kan ini garis Y sama dengan 1 ya. Y sama dengan 1. Berarti kita substitusikan nilai Y sama dengan 1
kebersamaan garisnya. Jadi 3/2 X min 5 sama dengan 1. Dapat X-nya itu 4. Jadi titik potongnya itu di 4,1. Jadi di sini titik potongnya 4,1. Nah ini nih garisnya yang biru ini. Nah kita udah dapat koordinat garisnya ini. Yang ditanya itu kan probabilitas akan terpilih titik yang berada di atas garis Y bla 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 bla. Berarti probabilitas titik tersebut ada di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Di sini lah. Nah, berarti probabilitasnya itu ekuivalen dengan luas trapesium yang atas nih. Trapesium atas ini dibagi dengan persegi panjang ABCD ini. Itu probabilitas yang dimaksud. Nah, kalau kita udah tahu nih panjang DE, kita udah tahu panjang DE ini, dan kita udah tahu garisnya itu memotongnya ternyata di B, yang bagian atas. Jadi kita bisa tahu luas trapesiumnya, rumusnya itu kan sisi atas ditambah sisi bawah dikali T per 2, atau AB plus ED dikali AD per 2. Kalau luas ABCD ya berarti sisi kali sisi, AB kali AD. Nah, kita tinggal substitusikan nilainya. AB itu 5, ini kan 4 ya, ini 4, ini min 1. Jadinya di sini itu 5. ED-nya itu kan, ya ini kan minus 1 ya di sini ya, ini di sini 0 kan, berarti ini 1 panjangnya. AD-nya itu di sini kan 1, di sini 5, minus 5, berarti sini 6. Dapat AB-nya tadi ada, AD-nya ada, 5 sama 6. Oke, tinggal kita kalikan dibagi, dapat probabilitas itu 3/5. Jawabannya C. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan nggak teman-teman buat nomor 8? Ngerti sih Kak, tapi apa namanya? Berarti probabilitas ini kayak semacam perbandingan antara ini ya, apa dua bangun datar gitu ya? Iya, benar. Soalnya Oke. kan titik-titik itu kan menempati luas bangun datarnya gitu. Tapi kalau misalkan nggak usah dihitung nih probabilitasnya itu sebenarnya bisa pakai logika kan? Itu sama aja kayak 3/5-nya. Gimana tuh? Kalau saya sih gini apa namanya? Kan kalau misalkan 3/4 berarti kan udah mencakup 3 dari 4-nya. Kalau misalkan kayak gini berarti masih ada sisa lah, masih banyak sisanya. Sedangkan yang probabilitasnya itu udah banyak. Nah, saya mikirnya kayak gitu. Jadi udah kepikiran 3/5 duluan. Oh, berarti ngira-ngira ya? Heeh. Oh ya, boleh sih. Ya, cuman ya tergantung seberapa pintar mengira-ngira sih kalau itu. Iya juga sih. Takutnya salah. Berapa? Iya. Ya kalau mau aman sih harus dihitung luasnya ya. Cuman ya atau kalau enggak ini ya harus sih. Atau kalau mau ngira-ngiranya yang biar lebih akurat, gambarnya ini, gambar persegi panjang dan garisnya ini harus pakai penggaris dan harus tepat gambarnya biar ngira-ngiranya bisa akurat. Kalau gambar garisnya kan ngasal gitu, itu kan ya anggap ngasal kan ya jadi gini. Ini kan berarti ngira-ngiranya kan salah kan berarti nanti. Gitu. Oke, lanjut nomor 9. Soal nomor 9. Diketahui segitiga siku-siku AED dan BFC dibuat dalam persegi panjang ABCD, sehingga F terletak pada DE seperti tampak pada gambar. Gambarnya kayak gini ya. Jika AE sama dengan 7, ED sama dengan 24, dan BF sama dengan 15, panjang AB adalah, opsinya ini adalah angka semua. Jadi ada persegi panjang ABCD. Ada dua segitiga siku-siku, AED dan BFC. Nah, di mana di dalam soal kita tahu AE-nya itu 7, ED-nya itu 24,
BF-nya 15. Oh, ini yang angka 20 ini belum tahu nih angkanya berapa. Nggak baca belum tahu ya. Nah, pertama, yang ditanya itu adalah panjang AB ini. Nah, kalau kayak gini nih, ngelihat soal kayak gini, yang harus ada di pikiran kita tuh, kita harus melengkapi informasi segitiga siku-siku ini dulu. Jadi di sini kan segitiga siku-siku AED ini, yang ini nih, ini kan panjangnya 7 sama 24. Berarti kita harus melengkapin yang sisi yang satunya, yang ini. Yang ini. Nah, panjang AD-nya berarti kita cari pakai rumus Pitagoras. Yang ini kuadrat dibagi ini ditambah ini kuadrat sama dengan ini kuadrat. Berarti 7 kuadrat plus 24 kuadrat sama dengan AD kuadrat. Dapat AD-nya 25. Oke, kita tulis nih 25. Nah, terus kita lengkapin sisi yang ini. Nah, ini kan kita tahu kan 25 ini. Berarti sisi CF ini bisa kita cari pakai rumus Pitagoras lagi. CF kuadrat, ini kuadrat, plus ini kuadrat, sama dengan ini kuadrat. Jadinya, CF kuadrat plus 15 kuadrat, sama dengan 25 kuadrat, dapat CF-nya 20. Nah, panjang AB ini, kalau kita perhatikan nih, ini sama dengan panjang FG ini. Oh ya, kita misalkan di sini, oh ya, sebenarnya ini di soalnya ini belum ada huruf G sama hanya ya. Ini kita tambahkan sendiri huruf G dan H-nya. Jadi AB ini bisa kita dapat dari FG ditambah FH. Nah, yang gampang kita cari FG dulu. Nah, perhatikan segitiga BCF ini. Ini B, ini C, ini F di sini. Di sini siku-siku. Nah, ini kan kalau kita tarik tegak lurus, ini berarti juga siku-siku kan. Nah, panjang GF ini bisa kita cari dengan rumus luas segitiga. Jadi, luas segitiga yang alasnya ini sama dengan luas segitiga yang alasnya ini. Kan sama aja ya harusnya. Berarti, rumus luas segitiga kan alas kali tinggi bagi 2. Kalau alasnya BC, tingginya FG. Ini. Kalau alasnya BF, tingginya CF. Ini. Nah, kita tahu BF, CF, dan BC. Jadinya FG-nya kita dapat 12. Oke, kita udah dapat FG-nya 12. Nah, kita tinggal cari panjang FH. Nah, panjang BG. Oh ya, kita cari dulu panjang BG. Kenapa begitu? Karena nanti panjang FH ini kita dapatnya dari kesebangunan segitiga. Ini, ada segitiga ini, sebangun dengan segitiga ini. Jadi kita perlu tahu panjang ini dulu, atau panjang BG. Nah, caranya, di sini kan, ini kan segitiga siku-siku kan ya, BGF ini. Jadi kita tahu tingginya, kita tahu sisi miringnya, jadi kita bisa tahu alasnya. Jadi BG kuadrat plus FG kuadrat sama dengan BF kuadrat. Kita dapat BG-nya itu 9. Gitu. Nah, untuk panjang FH-nya dapat dari kesebangunan yang tadi. Aku coba gambar ulang. Jadi di sini ada segitiga A, E, D, ini tegak lurus, ini tegak lurus juga. Nah, ini kan sudutnya kan sama ya,
sudut segitiga kecil dengan sudut segitiga besar itu ada dua sudut yang sama, yaitu sudut ini dan sudut ini tuh sama dengan sudut ini, dan sama-sama 90. Berarti otomatis dua segitiga tersebut, segitiga besar dan kecil itu sebangun. Nah, coba kita gambar segitiga besar dan kecilnya jadi seperti ini. Nah, berarti kalau kita nyari Eva ini, Eva, rasio antara Eva dengan AE itu harusnya sama dengan rasio antara DE. Ini salah sih, ini harusnya DH per DE ya. DH per DE. DH per DE. Oh ya, ini berarti untuk selanjutnya yang di slide ini kayaknya salah ya teman-teman. Berarti FH per AE, AE-nya kan 7 ya. Ini harusnya DH. DH-nya itu DH-nya itu berarti ini ya. Ini kan tadi kan panjang AD-nya kan 25. Nah, di sini ini sampai ini itu kan 9. Berarti 16. 16. Ini harusnya kebalik ya ini ya, 16 per DE-nya udah ada kan dari soal 24. Berarti F-nya ini berarti berapa ya? 16 kali 7 bagi 24. Enam belas kali 7 per 24. Ini kita bagi 4 dapat 4. Kita bagi 4 6. 21 per 2. 2 3. Oh, enggak ada ya, Man ya. Kayaknya emang beneran kebalik deh, Kak. Kan kalau misalkan perbandingan sama dengan tuh emang terbalik kan? Gimana? Kayaknya emang bener terbalik deh. Enggak sih harusnya sih. Oh, yang ditanya itu AB-nya ya. Oke, berarti belum selesai ya. Berarti yang dicari F. Kan tadi kan dapat F-nya ya. Berarti kita simpan dulu nih. Nilainya itu kan yang benar itu berapa tadi? 14 per 3. Oh, iya, iya, iya. Ini tuh nilainya itu benar 14 per 3. Cuman ini harusnya kebalik. Ini salah nulis ya. Dari sini sama sini tuh kebalik ya. Cuman di hasil akhirnya itu tetap benar 14 per 3. Ya, ya kurang teliti sih. Oke, oke. Ya, saya kembali ya. Cara aku edit ya. Oke, harusnya kayak gini teman-teman. Nah, ini di sini ininya DH per DE, ininya 16 per 24, dan ini tetap kayak tadi 14 per 3. Nah, yang dicari itu panjang AB. Nah, kita kan udah tahu nih panjang FG sama FH. Berarti tinggal kita jumlahkan. FG-nya itu 12, FH-nya itu 14 per 3. Dijumlahkan jadinya 50 per 3. Gitu. Jadi jawabannya C.
Ada yang ingin ditanyakan nggak teman-teman buat soal nomor 9 ini? Yang ini Kak, yang panjang BG. Panjang BG itu kan sama aja kayak alas doang kan? Kok Iya. ditambah ya? Karena dia kurang. Ditambah dong. Soalnya kan Oh, gas khusus kan. kebalik. Alas kuadrat plus ring kuadrat sama dengan ring kuadrat kan. Iya, iya. Benar. Tadi saya lihatnya soalnya ditambah kan. Soalnya kan kalau misalkan apa namanya nyari yang kecil kan harusnya dikurang dari yang gede sama yang kecil. Iya, ya. Ini cuman bentuknya doang ya. Iya. Oke, kalau ada lagi yang ditanyakan, terlanjut nomor 10. Diketahui f adalah fungsi kuadrat yang mempunyai garis singgung y sama dengan min x plus 1 di titik x sama dengan min 1. Jika f aksen 1 sama dengan 3, maka f4 sama dengan, jadi ini opsinya angka. Nah, coba kita gambar dulu secara kasar grafiknya. Jadi ini grafik y sama dengan f(x) yang melengkung ini. Ini adalah titik singgungnya di x sama dengan min 1. Cuman ini gambarnya agak salah ya teman-teman titik singgungnya. Harusnya dia tuh gini sih. Cuman karena agak susah gambar parabola di PowerPoint, jadinya dia seperti inilah. Nah, untuk fungsi kuadrat, bisa kita asumsikan fungsi kuadratnya itu bentuknya ax kuadrat plus bx plus c. Nah, jadi, oh ya, kita kan kalau kita mencari titik persamaan garis singgung di persamaan kuadrat, kita kan perlu tahu gradiennya atau kemiringan garis singgung tersebut. Nah, gradien garis singgung di persamaan kuadrat itu, anggap aja di absis itu x ya, di absis x. Nah, berarti gradiennya itu adalah turunan dari fungsi kuadratnya dengan x-nya itu nanti disubstitusikan nilai x-nya sendiri. Jadi ini masih dalam bentuk general ya. Jadi kalau kita ingin mencari gradien garis singgung di x, berarti gradiennya itu f aksen x. Turunan dari f aksen kan, ini kalau diturunkan jadi 2ax. Ini turunkan. Terus habis itu bx-nya itu jadinya b doang. C-nya kan hilang karena konstanta. Nah, jadinya seperti ini. Nah, berarti kalau kita ingin mencari gradien garis singgung di x-1, itu berarti 2ax, x-nya min 1 plus b. Nah, padahal kita udah tahu nih, gradiennya itu kan ini kan ya, minus 1 ini ya. Berarti kita punya persamaan minus 1 sama dengan minus 2a plus b. Kita simpan dulu nih persamaan ini. Nah, kita lanjut. Turunan di x sama dengan 1 kan kita dapat nih, f aksen 1 sama dengan 3. Nah, padahal selain itu juga, f aksen itu sama dengan 2ax plus b. Nah, x-nya kita substitusi sama dengan 1. Nah, berarti 3 dapat dari sini, sama dengan 2a plus b. Nah, kita udah dapat dua persamaan. Kita udah dapat dua persamaan yang ada dua variabel. Jadi kita bisa pakai cara substitusi atau eliminasi. Nah, kita coba eliminasi nih persamaan yang ini dengan yang ini. Dengan cara dijumlahkan, biar ini sama ini hilang. B-nya jadi 2B, dan minus 1 sama 3 dijumlah jadi 2. Jadi kita dapat B-nya sama dengan 1. Kalau kita udah dapat B-nya, berarti kita dapat A-nya. Tinggal substitusi ke salah satu persamaan, dapat A-nya sama dengan 1. Nah, berarti fungsi kuadratnya kita udah tahu nih. A-nya udah tahu, B-nya Halo Kak. dari mana. Nah, di garis singgung di X sama dengan minus 1 ini, baik garis singgungnya atau persamaan kuadratnya, itu nilainya Y-nya pasti sama, karena dia menyinggung di situ. Jadi, fungsi kuadrat di X-1, yang ini nih, itu ekuivalen dengan garis singgung
di min 1. Garis simbolnya kan bersamanya kan ini kan ya. Kita substitusi X-nya itu min 1, dapat seperti ini. Kita sederhanakan dapat C-nya itu 2. Nah, berarti kita udah dapat A, B, C. Berarti kita udah dapat fungsi kuadratnya. Dan yang dicari itu F4. Tinggal kita substitusi, oh iya, A-nya ini tadi dapat 1, B-nya dapat 1, C-nya dapat 2. X-nya kita substitusi 4. Jadinya dapat F4 itu sama dengan 22. Gitu, teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan buat soal nomor 10 nih? Agak gampang atau susah teman-teman buat nomor 10 ini? Agak tricky sih menurutku. Iya, Buat- agak tricky. Nerjemahinnya sebenarnya. Iya, benar. Ya, yang penting kita ini sih, tahu rumus yang di kotak ini. Gradien itu sama dengan turunan di titik X yang ingin kita cari tadi. Dengan persamaan ini, kita bisa dapat semua persamaan yang tadi ini. Ya, kalau kita hafal ini, coba kita otak-atik ininya. Gitu. Ya, ini emang agak susah sih nerjemahinnya. Harus sering latihan sih, biar bisa dapat feeling nerjemahinnya gimana. Tapi untuk kalau udah dapat terjemahannya, berarti kita tinggal ya substitusi eliminasi aja kan. Ya harus sering berarti sih. Oke, kita lanjut nomor 11. Nah, ini agak susah ini soalnya, agak butuh imajinasi. Diberikan himpunan AIWO, KLMN, RPQ. Banyak cara menyusun huruf-huruf tersebut sehingga tidak ada vokal yang berdampingan adalah, ya ini opsinya dalam bentuk faktorial semuanya. Nah, pertama kita misalkan nih, huruf vokal A, I, W, O kita ganti dengan V besar V vokal. Dan K elemen RPQ kita ganti dengan K besar konsonan. Nah, yang ditanya itu kan banyaknya cara menyusun huruf-huruf tersebut sehingga tidak ada vokal yang berdampingan. Tidak ada vokal yang berdampingan. Nah, coba kita perhatikan kalau konsonan, oh ya ini vokalnya itu ada 5 ya. Vokalnya ada 5, konsonannya ada 7. Nah, kita kita coba bayangkan dulu ada 7 konsonan nih. 7 konsonan, 7 konsonan. Nah, kalau kita selipkan huruf vokal itu di antara huruf konsonan dan di samping kanan atau kirinya ini, itu pasti nggak bakal berdampingan. Iya nggak? Maksudnya berdampingan gimana, Kak? Ya, gimana? Berdampingan tuh kayak gini. K, konsonan, vokal, konsonan. Itu kan nggak boleh, itu kan berdampingan ya. Sedangkan yang diminta soal itu nggak berdampingan. Ya kalau yang nggak berdampingan berarti contohnya K, vokal, konsonan, vokal, konsonan gitu. Iya. Nah, kalau kita selipkan di antara ini dan maksimal yang diselipkan itu 1, itu pasti nggak ada yang berdampingan, ya nggak? Iya, nggak ada. Iya. Oh ya, ini yang biru ini buat vokal ya. Iya, buat Yang vokal. oranye buat konsonan. Nah, namun posisi yang ada ini itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Sedangkan vokalnya itu cuma ada 5. Nah, berarti ada 3 tempat yang akan kita kosongkan. Gitu. Meskipun kita kosongkan, tetap itu akan menjaga huruf vokalnya tidak berdampingan. Anggap aja ya, yang kita kosongkan itu yang 3 paling kanan ini. Berarti anggap aja ini hilang ya. Dari sini ke sini hilang. Berarti yang ini kan tetap nggak ada yang berdampingan ya. Nah, oke, kita udah dapat nih kira-kira gambaran cara menyusunnya gimana. Yang kita ingin tahu selanjutnya adalah
banyaknya cara menyusunnya. Nah, buat soal kayak gini nih, soal kombinatorik ini, kita perlu ingat rumus permutasi. Nah, kalau ada n elemen yang kita permutasikan, rumusnya itu adalah n faktorial. Nah, oh ini harusnya, ini kayak ini harusnya ya. Banyaknya cara menyusun K, konsonan. Iya, 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 kebalik. Ini harusnya K. Banyaknya cara menyusun K ini kan berarti kan ada, kan K-nya kan ada 7 ya, ada 7 huruf konsonan. Berarti kita udah dapet nih posisi konsonannya. Anggap aja kita udah dapet. Nah, berarti kan kita tinggal cara mengutak-atik huruf konsonannya itu kan. Karena ada 7 huruf konsonan yang berbeda, berarti ada 7 faktorial menyusun huruf konsonan tersebut. Oke, kita simpan dulu. Nah, terus ada rumus lain yang harus kita ingat. Untuk permutasi n elemen dengan K1, K2, sampai KL unsur yang sama, nah, rumusnya adalah n faktorial dibagi K1 faktorial, K2 faktorial, KL faktorial. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi gini, ini kan ada 8 posisi ya, 8 posisi untuk huruf vokal. Nah, padahal yang ingin kita isi itu kan 5 saja. Nah, jadi ada 3 posisi yang kosong. Kalau posisinya itu kan ada 8 nih. Oh, berarti gini. Berarti kan anggap aja posisi yang diisi vokal itu V, yang kosong itu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 doang. 5, 7, 8. Nah, kita ingin banyaknya cara mempermutasikan ini huruf V dan X ini. Nah, ini hurufnya ada 8 nih. Tapi 5 diantaranya itu sama dan 3 diantaranya itu sama. Jadi cara menyusunnya ada 8 faktorial dibagi 5 faktorial per 3 faktorial. Itu yang dimaksud rumus ini nih. Kayak rumus kombinasi ya, Kak? Gimana? Kayak rumus kombinasi. Oh, beda. Kalau yang ini soalnya urutannya itu berpengaruh. Beda urutan, beda susunan. Nah, kalau kombinasi kan beda urutan itu tetap dianggap sama asalkan isi dari urutannya tersebut, huruf-hurufnya itu adalah sama gitu. Jadi di soal ini itu semuanya pakai permutasi. Nah, kita udah dapat cara memilih posisi yang kosong. Nah, terus kita selanjutnya nyari cara menyusun huruf vokalnya. Ini harusnya vokal ya. Nah, sama kayak mencari susunan huruf konsonan tadi, ada n faktorial atau 5 faktorial. Jadi jawaban akhirnya banyaknya cara untuk menyusun huruf-huruf vokal agar tidak ada vokal yang berdampingan, berarti tinggal dikalikan semuanya nih. Ini kali. Dapat, ini berarti coret, dapat 7 faktorial dikali 8 faktorial per 3 faktorial. Jawabannya D. Ya kalau soal ini agak susah sih. Harus ngerti yang ingin dipermutasiin itu apa. Ya harus sering-sering berlatih sih kalau buat soal kayak gini. Kak, tolong dong, boleh nggak diulang yang banyak cara memilih posisi yang kosong? Oh iya. Jadi kan ini kan kita udah dapet K-nya kan udah clear ya. Kita ingin menyelipkan V di antara K kan. Iya. Nah, tapi di antara K-nya itu kan ada 8 posisi kan. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ini. Ya. Iya. Nah, padahal V-nya cuma ada 5. Iya, Kak? Iya, V-nya Nah, cuma 5. Kita perlu mencari banyaknya ini nih. Pertama ya, anggap aja ini nih. V, X. Kedua, V, X,
V, X, X. Ketiga, V, 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 X, X, V, X. Nah, kita harus cari banyak susunan ini nih, V dan X ini. Ya, paham nggak maksudnya susunan V dan X ini? Oh iya, maksudnya nanti yang dikurangin 3-nya itu X-nya Iya. bisa di mana aja gitu, Iya. posisinya. Iya. Nah, itu rumusnya adalah yang ini tadi nih, n faktorial dibagi unsur yang sama faktorial. Nah, ini unsur yang sama kan ada V-nya ada 5, X-nya ada 3, jadi 8 faktorial, 8 itu totalnya, dibagi 5 faktorial per 3 faktorial gitu. Oke. Sip. Terus habis itu intinya tinggal dilanjutin lagi kan rumusnya, kan udah ketemu tuh 8 faktorial bagi 5 faktorial kali 3 faktorial. Terus itu cuman buat posisinya udah ditentuin, sekarang tinggal dimasukin vokalnya berapa sama konsonannya berapa. Makanya dijadiin 7 faktorial kali 5 faktorial kali 8 terus dibagi lagi kan. Iya. Intinya gitu. Oke. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Diketahui f adalah fungsi yang didefinisikan sebagai fx a kuadrat min akar 2 jika f komposisi f akar 2 sama dengan minus akar 2, maka, nah ini soalnya bentuknya kayak gini ya, 1, 2, 3, 4. Kalau kan itu kan kalau opsinya kan berarti 1, 3 benar, 2, 4 benar, 4 doang yang benar, 1, 2, 3 benar, 1, 2, 3, 4 benar. Ini A, B, C, D, E. Nah, oke, kita tulis ulang soal fungsinya. Nah, coba kita masukkan dulu, coba kita selesaikan persamaan yang ini nih. Nah, namun kita harus menyelesaikan yang di dalam ini dulu, f akar 2. Nah, f akar 2 itu tinggal substitusi x-nya itu akar 2, dapat 2a min akar 2. Nah, terus kita masukkan f dengan hasil ini tadi. Ini. Nah, nanti 2a min akar 2 kita masukkan ke x. Jadi di sini. A kali 2a min akar 2 dikuadratkan, dikurangi akar 2. Nah, ini kalau yang di dalam ini kan kita udah dapat ya minus akar 2 dari soalnya ini tadi. Nah, yang ini hasil dari penguraian kuadrat ini. Ini dikuadratkan jadi ini. Kita kalikan A-nya dengan yang di sini. Jadinya ini. Nah, minus akar 2-nya kita coret di kedua sisi. Jadi tinggal persamaan 4A pangkat 3 min 4 akar 2 A kuadrat plus 2A. Nah, karena di semua suku ada A-nya, kita bagi dengan A. Oh iya, dan kita bagi dengan 2 juga karena semua suku kelipatan 2. Jadinya seperti yang di bawah itu. Nah, kita bisa kita cari nilai A-nya dengan rumus ABC. Jadi kalau ada fungsi AE kuadrat plus BX plus C, maka nilai X-nya itu adalah minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya, ini rumusnya harus dihafal. Nah, tinggal kita substitusikan nilai B-nya itu kan ini kan ya, minus 2 akar 2, ini juga B kuadrat, min 4A. A-nya itu berarti 2, C-nya itu berarti 1. Ini 2A, 2 kali 2. Ini kalau kita selesaikan, oh ya ini yang di dalam akar ini kan berarti minus 2 kali minus 2 akar 2 dikuadratkan. Minus 2 akar 2 kali minus 2 akar 2. Akar 2 kali akar 2, jadinya 2. Minus 2 kali minus 2 jadinya 4. 4 kali 2, 8. Ini 8 dikurangi 8. Jadi yang di dalam akar ini hilang. Tinggal ini dibagi ini. Dapatnya setengah akar 2.
jadi akar-akarnya kembar. Nah, jadi angka 1 ini, option 1 ini benar. Nah, kalau 1 benar, berarti kan 3 otomatis benar, iya nggak? Iya benar. Berarti 3 benar, berarti kita B sama C ini kita buang, tinggal berarti 3-nya ini nanti nggak usah kita cari ya, berarti. Nah, selanjutnya kita cari apakah option 2 ini benar atau enggak. Oh ya, kita udah dapat berarti efeknya hanya kita substitusi setengah akar 2, jadinya seperti ini efeknya. Nah, kalau kita masukkan 1, jadi F1-nya itu adalah setengah akar 2 kali 1 kuadrat min akar 2. Jadinya min setengah akar 2. Jadi, option 2 ini benar. Nah, kalau option 2 benar, berarti yang jawaban 1-3 ini, berarti ini pasti salah ya. Berarti antara D sama E. D sama E beda di 4-nya. Berarti kita perlu cek apakah option 4 ini benar atau tidak. Nah, ini yang option 4 ini agak panjang ya ngeceknya ya. Oh ya, ini yang 3 benar, karena tadi 1 benar, berarti 3 pasti benar. Yang option 4 itu kan fungsi komposisi ya. F dimasukkan dengan Fx. Berarti setengah akar 2, X-nya kita ganti dengan nilai ini tadi. Setengah akar 2, X kuadrat min akar 2, dikuadratkan lagi, dikurangi akar 2. Ya, ini harus kita uraikan, jadi dapat ini. Terus kita kalikan yang ini, yang di dalam kurung, dengan setengah akar 2, dapat ini. Terus akar 2 min akar 2-nya hilang. Nah, ini tinggal ini doang kan berarti. Nah, ini kalau kita sederhanakan jadinya seperti ini. Nah, ini beda dengan jawaban option 4 ini. Beda kan? Soalnya ini kan X kuadrat ya. Ini X kuadrat dipangkatkan 3, ini pasti hasilnya X pangkat 6. X pangkat 6, bla 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 bla. Nah, padahal di sini cuma sampai X pangkat 4. Berarti option 4-nya ini salah, keliru. Berarti jawabannya 1, 2, 3 benar, yaitu D kalau nggak salah. Gitu, teman-teman. Kak, mau nanya deh, Kak. Itu kenapa yang rumusnya itu 1,2 deh? Yang tadi rumus ABC. Kenapa 1,2? Oh, itu maksudnya yang ini ya, X1,2 ini ya. Iya, iya. Itu maksudnya X1 dan X2 itu sama dengan min B plus minus bla 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 bla. Yang X1-nya itu boleh plus, X2-nya boleh minus atau sebaliknya. Gitu maksudnya. Oh, kayak persamaan kuadrat gitu ya? Iya, iya. Itu kan rumus dari persamaan akar kuadrat. Nah, cuman kalau di kasus ini kan yang di dalam akarnya kan hilang. Berarti plus minusnya nggak ngaruh. Berarti akar A-nya cuma 1, yaitu setengah akar 2 itu sendiri. Gitu. Lanjut, Kak. Oke, kita lanjut nomor 13. Jika Gx sama dengan min Ax min 3 per min X min 4 dan Hx 4X min 3 per min X plus A, nilai GOH 3 adalah, ini harusnya angka. Jadi kita kan yang dicarikan GOH, G komposisi H, nilainya 3. Berarti kita cari dulu H3. H3 tinggal kita substitusi persamaan ini dengan X-nya itu 3. Ya, ini kalau kita sederhanakan, 4 kali 3, 12 kurang 3, 9. Min 3 plus A sama dengan A min 3. Nah, kita dapat nih H3-nya. Nah, terus yang kita masukkan fungsi G ini dengan X-nya adalah ini. Kita masukkan. Jadi, min A kali H3, min 3 per min H3 min 4. Kita ganti H3-nya jadi ini. Dapat seperti ini. Nah, ini kita uraikan. Min A kali 9 per A min 3. Oh ya, ini kan minus, 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 minus ya.
Jadi kalau semuanya dikali min atas bawahnya, jadi jadinya plus ya. Ini plus, 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 plus. Jadi yang ini jadi 9A per A-3. Yang tiganya ini dibikin sedemikian rupa sehingga penyebutnya A-3. Jadi di atasnya adalah 3 dikali A-3. Jadinya 3A-9. Begitu juga dengan bagian yang penyebutnya di bawah ini. Nah ini kalau kita sederhanakan, 9A plus 3A jadinya 12. Oh ya, ini sama-sama A-3 ya yang di bawah ini ya. Bisa kita coret. 9A plus 3A, 12A-9. 9 plus 4A-12 sama dengan 4A-3. Nah ini kita sederhanakan jadinya 3. Jadi ini dibagi. Ini kan 3 kali A-3 ya. 3 kali 4A-3. Ini 4A-3. Jadinya kita coret-coret, dapat 3. Gitu. Oke, buat soal nomor 13 ini kayaknya lumayan mudah ya teman-teman. Apa ada yang ditanyakan? Lanjut kayak Kak. Nah, jadi untuk soal nomor 14, jika fx sama dengan seper x kuadrat plus 4, maka ya ini soalnya kayak tadi ya, opsinya 1, 2, 3, 4. 1 f aksen 0 tidak ada, 2 f aksen min 1 sama dengan 25, 3 fungsi naik untuk x lebih besar sama dengan lebih besar 0, 4 j bla 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 adalah persamaan garis sinkron di x sama dengan 1. Nah, coba kita tulis ulang persamaan fx-nya, jadinya seper x kuadrat plus 4. Nah, di option ini banyak soal ini ya, turunan ya. Ini turunan, ini fungsi naik untuk x lebih besar dari 0. Berarti turunannya harus positif. Kan kalau naik kan, ini misalnya, ini kan naik ya. Berarti gradiennya nih, gradien garis singgungnya nih, di semua titik ini, berarti ini gradiennya harusnya positif. Gitu. Yang 4 persamaan garis singgung berarti perlu turunan juga. Nah, rumus turunan buat fungsi pecahan seperti ini kan pecahan ya. 1 dibagi x kuadrat plus 4. Nah, rumus turunannya adalah yang perlu kita ingat. Misal yang di atas itu ux, u fungsi x, dan di bawah adalah v fungsi x. Maka turunannya adalah u aksen dikali v dikurangi u v aksen per v kuadrat. Nah, buat fx yang tadi, ini kan u-nya kan 0, u-nya itu kan konstanta ya. Jadi u aksennya itu sama dengan 0. Nah, v aksennya itu turunan dari ini sama dengan 2x. Kan x kuadrat turunkan jadi 2x, 4 konstanta turunkan jadi 0. Nah, jadi turunan dari fx itu sama dengan u aksen v min u, oh ya, u aksennya kan 0 ya. V-nya berapapun jadinya tetap 0. Dikurangi u-nya itu 1, v aksennya 2x per v kuadrat. Nah, ini kalau kita lanjutkan jadinya yang atas min 2x per x kuadrat plus 4 kuadrat. Nah, f aksen 0 berarti kita tinggal substitusi x-nya itu 0. Nah, ini yang atasnya 0 kan. Yang bawahnya itu berapa nih? 16. Jadi hasilnya itu 0. Nah, berarti yang option 1 ini kan salah ya. Katanya f aksen 0 tidak ada, padahal ada, yaitu 0. Berarti kalau satu salah, berarti option 1, 3 salah, 1, 2, 3 salah, 1, 2, 3, 4 salah juga. Berarti tinggal option 2 dan 4 benar atau 4 saja yang benar. Berarti 4 itu pasti benar, karena di kedua option ini ada 4-nya kan. Berarti kita tinggal cek option 2 itu benar atau salah. Nah, buat ngecek option 2, tinggal kita masukkan X-nya itu sama dengan minus 1 ke dalam turunannya tadi. Kita lanjutkan perhitungannya. Min 2 kali min 1 kan 2 ya. Min 1 kuadrat kan 1. 1 tambah 4 itu 5. 5 kuadrat itu 25. Nah, jawabannya 2 per 25. Padahal di sini katanya 1 per 25 ya option 2-nya. Berarti 2-nya kan salah. Ini salah, berarti jawabannya adalah 4 saja yang benar atau C. Dan kalau kita cek apakah
4 itu benar, nah yang dicarikan persamaan garis singgung ya. Nah, rumus persamaan garis singgung yang harus kita hafal adalah Y min Y1 sama dengan M min X1, dengan M adalah turunan F di X1. Jadi, buat fungsi 1 per E kuadrat 4 ini, rumusnya berarti di garis singgung di X-1, Y min F1 sama dengan turunan F di 1 dikurangi X min 1. F1-nya kita tinggal substitusi 1 per X kuadrat 4 dengan X-nya 1. F aksen 1 kita dapat rumus turunannya tadi, tinggal substitusi dengan X sama dengan 1 juga. Begitu, kalau kita sederhanakan, yang ini kita dapat minus per 5, yang ini kita dapat min 2 per 25. Kita pindah ruas, jadinya ini sama dengan min 2 per 25 X plus 7 per 25. Jadi yang 4 ini ternyata kalau dicek benar ya. Dan 3 kalau mau dicek itu salah sih. Kan turunannya kan kita dapat min 2x per x kuadrat plus 4 kuadrat kan. Nah, padahal untuk x lebih dari 0, ini kan yang di bawah kan pasti positif kan. Nah, yang di atas karena x-nya lebih dari 0, pasti yang di atas ini negatif ya. Berarti turunannya itu pasti kurang dari 0 atau fungsinya itu turun. Berarti yang 3 ini memang salah seperti urutan tadi ya, 1 salah berarti 3 salah gitu. Oke, buat nomor 14 ini ada yang ditanyain nggak teman-teman? Aman sih Kak. Bisa Aman. sih doang. Cuman udah di SS aja buat melihat lagi. Oke, kita lanjut nomor 15. Rata-rata 3 bilangan adalah kelihatan. Rata-rata 3 bilangan adalah 10 lebihnya dari bilangan yang terkecil dan 18 kurangnya dari bilangan yang terbesar. Jika median dari 3 bilangan tersebut adalah 5, maka ini kayak tadi ya, tipe soalnya, opsinya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, kita misalkan dulu 3 bilangan tersebut adalah A, B, C, dengan A itu paling kecil, B tengah-tengahnya, C paling besar. Nah, di soal dikatakan bahwa rata-ratanya adalah 10 lebih dari bilangan terkecil dan 18 kurang dari bilangan terbesar. Jadi rata-ratanya kan A plus B plus C per 3 itu sama dengan 10 lebih besar dari bilangan kecil, yaitu 10 lebih besar dari A atau A plus 10, dan 18 kurang dari bilangan terbesar atau C min 18. Nah, selain itu juga, di soal dibilang median dari 3 bilangan tersebut adalah 5. Median itu kan nilai tengah ya, dan karena bilangannya cuma 3, berarti tengah-tengahnya itu kan B kan, berarti B-nya itu adalah 5. Nah, kalau udah dapet nih, coba kita cari hubungan antara A dan C dengan dua persamaan ini. Nah, A plus 10 sama dengan C min 18. Berarti kan A sama dengan C min 28. Nah, kita substitusi A-nya dalam bentuk C ke persamaan rata-rata tadi. Ini dengan ini. Jadinya C min 28 plus 5 plus C per 3 sama dengan C min 18. Ini min 28 plus 5 itu kan min 23 ya. C plus C jadi 2C, ini kita kali dengan 3. Jadinya 3C min 54. Dapat C-nya 21. Kalau dapat C-nya, oh ya berarti ini kan C kan bilangan terbesar ya. Nah, bilangan terbesarnya kan 21. Padahal di option 2 katanya 31. Berarti option 2 kan salah ya. 1, 3, 2, 4, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Option 2 salah. Berarti ini salah, ini salah, ini salah. Nah, berarti ya, kita perlu ngecek antara 1, 3, atau 4. Oke, kita dapat C-nya, berarti kita dapat A-nya, yaitu C min 28. 21 min 28 sama dengan minus 7. Nah, di option 1, katanya bilangan terkecil kan A ya.
katanya adalah 3, padahal dapatnya -7. Berarti satu salah, 3 berarti salah kan berarti. Berarti jawabannya adalah ini nih, 4 saja yang benar. Dan kalau dicek jangkauan itu, option 4 itu katanya jangkauannya 28. Nah, jangkauan itu kan selisih bilangan terbesar dengan terkecil. Selisihnya kan berarti C min A. C min A itu kan berarti 28 kan. 4 dan option 4 ini katanya jangkauannya 28 dan ternyata benar juga. Dan kalau ingin dicek option 3-nya rata-ratanya berarti -7 plus 5 plus 21 ya, dibagi 3. Berapa nih? 19/3 ya. Ya, 19/3. Salah kan ya? Katanya 13. Ya, jadi jawabannya 4 saja yang benar. Gitu. Ada yang ditanya nggak teman-teman? Oh ya, ini soal mau terakhir ya. nanya tadi yang B-nya 5 gimana tuh tadi? Katanya tengah B, udah langsung 5. Dasar. Karena gini, kan kata soalnya kan mediannya kan adalah 5 kan. Median itu kan definisinya kan nilai tengah. Jadi kalau ada A, B, C, A-nya kurang dari B, B-nya kurang dari C, berarti Oh nilai iya. tengahnya kan berarti kan B kan ya. Berarti B-nya 5 gitu. Oh iya iya. Bisa nggak kalau misalkan dari persamaan awalnya kan dia bilang kan apa namanya A plus 1 sama C min 18 itu dipindah terus aja jadinya A sama dengan yang C sama dengan 18. Oh, bisa sih. Jadi C-nya dalam bentuk A ya. Maksudnya gini, maksudnya kan itu kan jadinya sendiri gitu loh, jadinya A sama dengan min 10 dan si C-nya sama dengan 14 gitu. Jadi persamaannya sendiri-sendiri, itu bisa nggak kayak gitu? Gimana A sama dengan 10 gimana? Kan itu A plus 10 kan, A plus 10 dikeluarin sendiri nih. Nah 10-nya itu pindah terus ke kanan, jadinya A sama dengan min 10. Terus yang si C-nya ini dikeluarin sendiri, jadinya C min 18 sama dengan 0. Min 18 ini kan pindah ruas, jadinya C sama dengan 18 gitu. Bisa nggak kalau kayak gitu? Dan A plus 10 Sama dengan C min 18 kan? oh, enggak. Maksud saya tuh jadi sendiri-sendiri gitu loh. Jadi A plus 10-nya sendiri nggak ngikut sama C min 18, bisa nggak? Oh, nggak bisa dong. Kan A plus 10 ini kan ada suatu nilai kan ya. Ada suatu nilai. Nah, kalau jadinya ini pindah ruas ke sini, berarti A dan minus 10 plus nilai tadi, nilainya apa kita belum tahu. Oh iya, ngerti. Jadi masih ada lanjutannya ya, habis Iya. sampai menurutnya. Ngobrol sama aja ya. Oke. Makasih Kak. Oke. Atau ada pertanyaan lain buat keseluruhan soal-soal tadi? Aman Kak. Oke, kalau nggak ada soal pertanyaan buat keseluruhan soalnya, mungkin bisa, oh ya bentar ya, saya mau screenshot dulu. Bentar, jangan keluar dulu guys. Kak, Ya, mau screenshot yang logaritma dong, Kak? oke, bentar.
Logaritma. Screen share-nya hilang tuh, Kak. Iya, bentar. Oh iya. Udah kelihatan belum? Oke, udah kelihatan. Oke, makasih, Kak. Oke, sip. Kalau udah, mungkin bisa aku cukupkan. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang. Aku minta maaf kalau ada salah atau kurangnya dalam mengajar hari ini. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Makasih, Kak. Khairan, Kak. Tetap Doain ya. sama-sama.